Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'malu. Halaman 4. Faslun ada fasal fi bayani ma, menjelaskan tentang sesuatu yahrumu isti'maluhu, yang haram menggunakan sesuatu tadi, minal awani, yaitu sesuatu yang berbentuk wadah-wadah, wama, dan sesuatu yajuzu, yang diperbolehkan menggunakannya. Fasal menjelaskan tentang tempat-tempat atau wadah-wadah yang haram digunakan dan tempat-tempat atau wadah-wadah yang boleh digunakan. Ya, kalau di tempat kita perabot, barang-barang, wadah perabot. Wa bada'a bil awali faqala. Kiai Musonef memulai dengan bagian yang pertama, kemudian berkata, yaitu menjelaskan pada tempat-tempat atau wadah atau perabot yang haram digunakan. Apa perabot-perabot yang haram digunakan? Yaitu wala yajuzu fi ghairi daruratin. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan, maksudnya haram, fi ghairi daruratin, pada selainnya keadaan darurat, li rajulin awimra'atin, bagi orang laki-laki atau perempuan, isti'malu syai'in, yaitu menggunakan sesuatu, min awanid dahabi, dari tempat-tempat yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Bagian pertama yang dijelaskan adalah tempat-tempat atau wadah atau perabot. Apa ini kalau bahasanya orang Manggar? Kalau orang Jawa ini bahasanya ini obrak-abrik. Benda-benda yang dimaksud yang tidak boleh digunakan ini kalau bahasa kampung saya obrak-abrik. Kalau bahasa orang Manggar apa ini? Jadi haram bagi orang laki-laki atau perempuan menggunakan tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini keharamannya baik bagi orang laki-laki atau perempuan. Tidak boleh, hukumnya haram, tidak boleh menggunakan perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Digunakan untuk apa? La fi aklin wa la fi syurbin. Ya, tidak boleh digunakan di dalam makan, ya tidak boleh digunakan di dalam minum. Tidak boleh dipakai untuk makan, tidak boleh dipakai untuk minum, wala ghairihima, dan juga tidak boleh pada selainnya kedua macam itu tadi, yaitu makan dan minum. Ya, berarti ini bendanya berbentuk piring atau gelas. Bagi laki-laki atau perempuan tidak boleh menggunakan piring atau gelas yang terbuat dari emas atau perak digunakan untuk makan dan minum atau selainnya. Atau selainnya ini ya berarti selain bendanya ini tidak berbentuk piring, bendanya tidak berbentuk gelas. Ya, apa saja benda yang terbuat dari emas dan perak ini tidak boleh dipakai
bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ini piring, sendok, garpu, cangkir, gelas, mangkok, nah apa saja tidak boleh dipakai bagi laki-laki dan perempuan. Nah ini keharamannya bagi laki-laki dan perempuan. Kalau untuk perhiasan nanti ada pasal tersendiri. Kalau untuk perhiasan, perempuan boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas, boleh. Nah yang ini bukan perhiasan ini, yaitu tadi obrak-abrik, apa ini kalau orang Mandar, perabotan lah, perabotan. Benda-benda yang di rumah itu yang setiap hari dipakai beraktivitas itu tidak boleh bendanya itu terbuat dari emas dan perak. Titik. Wa kama yahrumu, dan sebagaimana hukumnya haram isti'malu ma dzukira, menggunakan benda-benda yang tadi sudah disebutkan. Yahrumu haram ittikhaduhu, yaitu mengambil benda-benda tadi min ghairi isti'malin, tanpa selainnya dipakai, fil asohi, menurut kaul asoh. Nah ini titik. Nah sebagaimana keharamannya menggunakan benda-benda yang terbuat dari emas dan perak tadi, begitu juga diharamkan tidak digunakan tetapi hanya disimpan saja, atau bahasa mereka mengambil, atau bahasa kita ya menyimpan. Jadi laki-laki dan perempuan tidak boleh menggunakan piring atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Menggunakan itu haram. Sebagaimana haram menggunakan, yaitu menyimpannya. Jadi kita punya gelas atau piring atau sendok atau benda-benda perabotan yang lain yang terbuat dari emas dan perak, tanpa kita gunakan, hanya kita simpan saja, ditaruh di dalam lemari atau digantung di tembok rumah tanpa digunakan, itu juga haram. Sebagaimana keharaman menggunakannya, haram juga menyimpannya. Nah, ini undang-undang fikih. Sesuatu yang haram untuk digunakan, maka sesuatu itu haram juga untuk disimpan. Nah, ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Benda-benda atau segala sesuatu yang dihukumi haram digunakan, itu haram juga disimpan. Jadi kita punya perkakas-perkakas tadi, walaupun kita tidak menggunakannya, hanya menyimpannya saja, itu juga hukumnya sama, haram, tidak boleh. Menurut kaul asoh. Nah ini yang menarik ini, ada embel-embel kata-kata fil asohi, menurut kaul asoh. Jadi di dalam kitab Fathul Qorib ini, orang yang hanya menyimpan, ya kita ambil contoh piring dan gelas tadi ya. Orang yang hanya menyimpan piring dan gelas atau perabotan yang terbuat dari emas dan perak tadi, walaupun itu hanya disimpan saja, ini di dalam Fathul Qorib menurut kaul asoh haram hukumnya. Nah artinya bagaimana? Artinya menurut kaul yang tidak asoh itu boleh. Kalau hanya disimpan saja, menurut kaul sahih boleh. Nah yang dijelaskan di Fathul Qorib ini fil asohi, menurut kaul asoh. Kaul asoh ini lawan katanya asoh itu sahih. Asoh itu kalau diterjemah bahasa Indonesia ya kurang lebihnya yang paling benar. Nah lawan katanya yang paling benar itu benar. Kaul asoh lawan katanya itu sahih. Nah kaul asoh mengatakan tidak boleh, walaupun hanya disimpan saja, ditaruh di dalam lemari begitu. Nah ini hukumnya sama dengan menggunakannya. Nah tetapi kalau menurut kaul sahih boleh kalau hanya disimpan saja. Nah yang tidak terjadi perbedaan pendapat di antara ulama ini menggunakan. Kalau menggunakan
baik itu laki-laki atau perempuan makan menggunakan piring, piringnya itu terbuat dari emas, ini tidak ada perkhilafan, semua mengatakan haram. Ya, yang terjadi perbedaan ini kalau hanya sebatas disimpan saja. Kalau mau nyimpan piring atau sendok yang terbuat dari emas berarti mengikuti qaul shahih. Qaul shahih membolehkan. Titik. Wa yahrumu aidon, dan begitu juga haram al-ina'u al-matliyu bidahabin au fiddatin. Begitu juga haram yaitu tempat-tempat atau perabotan yang dilapisi dengan emas atau perak. Nah, sekarang wa yahrumu aidon ini, kalau tadi memang bendanya itu langsung terbuat dari emas dan perak. Nah, sekarang bendanya ini tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari perak, tetapi dilapisi, disepuh kalau bahasa kampung saya. Dia dilapisi dengan emas atau perak. Ini hukumnya bagaimana? In hasola minat tola'i syai'un, apabila bisa hasil dari pelapisan tadi syai'un, yaitu sesuatu, biirdihi alan nari, biirdihi dengan memanggangnya, dipanaskan di atas api, alan nari dengan memanggangnya, alan nari di atas api. In hasola minatola'i syai'un biirdihi alan nari, kalau ada sesuatu yang bisa dihasilkan dari pemolesan, ya dilapisi, pelapisan tadi, ada sesuatu yang bisa dihasilkan ketika bendanya itu dipanggang di atas api. Nah, ini standar keharamannya di sini. Nah, kalau kita punya piring, piringnya itu terbuat dari seng, sendoknya terbuat dari seng, kemudian dilapisi emas, dilapisi perak, terus dipakai. Ini hukumnya apa? Nah, hukumnya adalah dilihat apabila piring yang dilapisi dengan emas tadi, misalnya piring itu dipanggang di atas api, ada sesuatu yang berhasil dari situ, atau maksudnya ada sesuatu yang meleleh, jatuh. Lah, ini yang seperti itu tidak boleh. Artinya bagaimana? Berarti emas yang digunakan melapisi itu kan tebal, berarti lapisannya itu banyak, lapisannya tebal. Jadi ada sendok, ada piring dilapisi emas atau perak, kemudian dipanggang di atas api, maka emasnya ini meleleh jatuh ke bawah, atau peraknya meleleh jatuh ke bawah. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka haram digunakan sebagaimana piring yang langsung terbuat dari emas. Nah, kalau piringnya ini dilapisi dengan emas, ketika piringnya itu dipanggang di atas api tidak menghasilkan apa-apa, karena saking sedikitnya lapisannya tadi, itu belum haram. Nah, haram kalau sudah sampai ada yang, ya, kalau bahasa kita meleleh jatuh ke bawah ketika dipanggang di atas api. Artinya berarti di situ kita bisa menyimpulkan lapisannya itu banyak. Emas yang digunakan untuk melapisi piring tadi banyak. Nah, kalau emasnya banyak maka tidak boleh dipakai, haram. Titik. Wa yajuzu, dan diperbolehkan istimalu ina'in, menggunakan perabotan, istimalu ina'i wairihima, menggunakan perabotan selain emas dan perak. Nah, kalau perkakasnya, perabotannya terbuat dari selain emas dan perak, ini hukumnya jawaz, boleh. Ai ghairi dahabi wal fiddati, ya, artinya selain terbuat dari emas dan perak. Minal awani, yaitu yang berupa perabotan-perabotan an-nafisati, yang indah-indah, yang bagus. Kaina'i yakutin, sebagaimana wadah yang terbuat dari intan yakut. Menteri Agama Gus Yakut, Yakut itu nama
batu mulia, yakut, zamrud, apa lagi, pinyang dan lain-lain. Nah, ini sekarang begini, diperbolehkan menggunakan perkakas-perkakas yang terbuat dari selain emas dan perak ketika perkakas-perkakas itu, perabotan itu terbuat dari benda-benda yang sangat indah, misalnya dari batu yakut, batu zamrud, batu marjan dan lain sebagainya. Kalau terbuat dari apa ya? Jadi kalau kita pikir-pikir yang emas dan perak tadi kan apa bahasa kita itu logam mulia. Nah kalau yang di bawah ini bahasa kita batu, ya kan? Itu kan terbuat atau dia golongan batu mulia. Safir, yakut, marjan. Nah itu. Benda-benda kita punya piring terbuat dari batu safir misalnya, itu dipakai tidak apa-apa. Nah yakut dengan emas ini lebih mahalan mana ini? Tidak tahu saya. Pokoknya yang tidak boleh itu ya cuma dua itu tadi, emas dan perak. Selain emas dan perak, walaupun misalnya itu di tempat kita harganya lebih mahal dari emas dan perak, boleh. Ini benda-benda perabotan yang terbuat dari batu-batu mulia. Nah terus kenapa benda-benda yang perabotan yang terbuat dari emas dan perak tadi haram? Ya di samping memang ada hadis Nabi, itu hadisnya jelas, sabda Nabinya itu jelas. Memang ada pelarangan menggunakan tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian ulama juga memberikan alasan-alasan lain. Jadi Nabi itu kan pernah bersabda, kurang lebihnya, janganlah kalian makan dan minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak, karena itu adalah wadah mereka. Mereka ini maksudnya orang kafir. Itu adalah wadah mereka hidup di dunia, sedangkan itu adalah wadah kita nanti ketika di surga. Nah, artinya tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak ini orang Islam kita tidak diperbolehkan oleh Nabi menggunakan. Ada juga hadis yang mengatakan barang siapa yang makan atau minum menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu sesungguhnya dia sedang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Dan memang ada nas atau hadis-hadis pelarangan dari Nabi. Nah kemudian ulama-ulama kita memberikan alasan yang lain, yaitu itu menyakiti perasaan orang-orang kaum fakir miskin. Jadi kalau ada orang punya piring terbuat dari emas, gelas terbuat dari emas, sendok terbuat dari emas, itu akan melukai hati atau perasaan orang miskin. Jadi misalnya ada orang miskin bertamu ke rumah kita, terus di rumah kita itu ada perabotan tadi, piring dan sendoknya itu terbuat dari emas. Maka si miskin itu dia akan menangis, mati orang ini, piring dan sendoknya aja terbuat dari emas. Nah, kan dia akan merana meratapi nasibnya seperti itu. Aku setengah mati nyari duit, bingung caranya nyari duit. Orang ini setengah mati bingung caranya menghabiskan duit. Nah, akan terjadi ratapan-ratapan dari fakir miskin seperti itu, bisa melukai perasaan hatinya para kaum fakir miskin. Nah, kalau sampai terjadi, nah katakanlah seperti itu, wih, gitu kan, sendoknya aja dari emas, wih, gitu kan, perabotannya dari emas, nah berarti alangkah kayanya orang ini. Dia itu bingung menggunakan duitnya sampai-sampai piring dan sendoknya itu terbuat dari emas. Nah, sedangkan saya bingung bagaimana cara mencari duit untuk makan sehari-hari. Nah, nanti akan terjadi ratapan-ratapan seperti itu. Di samping ada hadis-hadis Nabi tadi, juga ada alasan ulama yang memberikan alasan seperti itu. Gitu. Wa yahrumu dan haram
al-ina'u tempat, wadah perabotan. Al-mudhabbabu yang ditambal bidobbati fiddatin dengan tambalan yang terbuat dari perak, emas dan perak. Ini logam-logam mulia. Kabiratin yang besar, urfan menurut penilaian umumnya manusia, lizinatin karena alasan perhiasan. Nah, kalau tadi bendanya ini dilapisi dengan emas, sekarang bendanya ditambal dengan emas. Kalau dilapisi ini berarti kesannya dia dibungkus secara keseluruhan begitu ya. Ada piringnya ini sebenarnya terbuat dari seng biasa, tetapi supaya kelihatan mewah begitu dilapisi. Nah, maka di situ kan bendanya itu dilapisi semua. Atau misalnya seperti itu, sepak bola itu, sepatu, ada atlet yang memiliki sepatu sepak bola yang terbuat dari emas, sepatu yang dilapisi dengan emas. Itu ternyata sepatu biasa, terus ada emas begitu. Ketika emasnya itu masih cair, dicelupkan ke situ. Saya pikir sepatunya itu terbuat dari, benar-benar terbuat dari emas. Tidak, rupanya sepatu biasa dicelup ke dalam emas, kemudian disebut dengan sepatu emas. Nah, ini dilapisi secara keseluruhan. Nah, sekarang ini ditambal. Kalau ditambal itu berarti ada benda terus dikasih sedikit. Ini hukumnya seperti apa? Haram tempat yang ditambal dengan tambalan dari perak, tetapi tambalannya itu besar. Menurut penilaian umumnya manusia itu sudah disebut besar, dengan alasan lizinatin perhiasan. Nah, jadi misalnya saya punya piring, terus supaya piring ini kelihatan mewah, di tengah-tengahnya sini misalnya saya kasih benda bulat berbentuk bintang, itu terbuat dari perak. Nah, sekarang kalau tujuannya itu lizinatin untuk ya supaya bagus, supaya indah, supaya kelihatan mewah, dan perak yang saya pakai membentuk bintang tadi itu menurut pandangan umumnya manusia itu sudah disebut besar, ini hukumnya haram juga. Nah, kalau alasannya untuk sekedar berhias agar bagus dan bentuknya itu besar, hukumnya haram. Fa'in kanat kabirotan, sekarang kalau tambalannya itu besar, lihajatin karena ada hajat atau kebutuhan, jaza maka hal tersebut diperbolehkan, ma'al karohati besertaan dengan hukum makruh. Nah, sekarang kalau penambalannya tadi menggunakan perak dan peraknya itu besar, tetapi alasannya bukan untuk indah-indahan, bukan untuk supaya ini kelihatan mewah, kelihatan bagus, tidak, tetapi alasannya memang ada kebutuhan. Lihajatin karena ada kebutuhan. Nah, kalau alasannya ini karena ada perlunya, boleh, tapi hukumnya makruh. Nah, misalnya di rumah saya punya penggorengan, wajan, atau tempat yang untuk masak nasi itu, tempat untuk menanak nasi. Saya punya tempat untuk menanak nasi, bolong. Nah, akhirnya kalau dipakai masak, airnya itu tumpah ke bawah. Akhirnya ditambal pakai perak. Nah, ini namanya menambal yang ada perlunya atau menambal yang ada hajatnya. Nah, kalau seperti ini boleh, tapi hukumnya makruh ya. Kalau makruh ya tidak apa-apa, tidak sampai ada dosanya. Nah, jadi bedanya itu ya. Atau saya punya piring saya cuma satu-satunya itu di rumah, terus piring saya ini bolong. Nah, karena bolong nanti tidak bisa dipakai untuk makan. Akhirnya saya tambalannya ini menggunakan perak. Perak yang saya gunakan untuk nambal piring tadi itu lumayan besar. Ini boleh. Kenapa? Karena ada perlu, karena ada hajat. Nah, kalau piring saya bolong nanti saya tidak bisa makan. Sementara itu piring saya satu-satunya di rumah misalnya. Nah,
kalau ada perlunya ini hukumnya makruh. Kalau itu alasannya untuk indah-indahan, lizinatin bahasa mereka, untuk indah-indahan supaya kelihatan bagus begitu, hukumnya haram. Ausohirotan urfan lizinatin, atau kalau tambalan perak tadi bentuknya kecil menurut ukuran pandangan umumnya manusia, lizinatin dengan alasan untuk perhiasan, kurihat, maka hukumnya makruh. Nah, kalau saya punya piring, supaya piringnya ini kelihatan bagus, kelihatan mewah, saya kasih pernak-pernik di sekitar piringnya itu atau benda lain supaya kelihatan bagus, dengan alasan lizina supaya kelihatan mewah, bagus dan lain sebagainya, saya kasih pernak-pernik dari perak. Itu kecil, hukumnya makruh. Auli hajatin falatu krohu, atau kalau alasannya ini adalah karena ada kebutuhan, falatu krohu, maka tidak dimakruhkan. Saya punya piringnya ini bocor, saya tambal dengan perak, peraknya kecil, ini hukumnya boleh tanpa makruh. Titik. Amma dobbatud dahabi, adapun tambalan emas, fatahrumu mutlakon, maka haram secara mutlak. Nah, kalau yang digunakan menambal ini adalah emas, maka tidak ada pemilahan-pemilahan lagi. Apakah tujuannya itu berhias, apakah tujuannya ini karena ada keperluan, apakah emasnya ini sedikit atau banyak, tidak ada pemilahan seperti itu, maka langsung haram begitu saja. Tidak boleh kalau yang digunakan menambal ini adalah emas. Kama sohahahun Nawawi, sebagaimana pendapat yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Oh, masih ada ini, masih ada catatan. Ini adalah pendapat yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Artinya kalau pendapat yang selain pendapatnya Imam An-Nawawi boleh, berarti sebagaimana perincian pada penambalan menggunakan perak tadi. Kalau besar untuk perhiasan tidak boleh, kalau besar ini karena ada kebutuhan, ini makruh. Ada pemilahan seperti itulah. Yang tidak memilah-milah ini adalah pendapatnya Imam An-Nawawi. Pokoknya kalau ada benda kok di situ ditempeli emas, baik sedikit atau banyak, apapun tujuannya, Imam An-Nawawi mengatakan langsung haram tanpa ada pemilahan. Nah, tambah satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Fistimali alatis siwaki, menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Oh, ternyata yang masalah perhiasan tidak ada ya. Aku pikir ada. Jadi ini tadi kan yang dibahas itu perabot begitu ya, bukan perhiasan. Kalau perhiasan itu ya seperti kalung, cincin, gelang. Nah itu. Ternyata ini tadi tidak ada juga. Aku pikir tadi ada di penghujung fasal itu. Atau nanti mungkin ada bab lain. Yang intinya begini, kalau perabotan ini hukumnya untuk laki-laki dan perempuan itu sama, haram. Laki-laki perempuan menggunakan perkakas, perabot yang terbuat dari emas dan perak, ini hukumnya sama, tidak boleh. Nah kalau perhiasan ini laki-laki tidak boleh, perempuan boleh. Nah, teori singkatnya begitu. Fasal menjelaskan menggunakan alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu'i. Menggunakan alat siwak ini termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Siwak kalau bahasa kita membersihkan gigi atau sikatan, membersihkan gigi, sikatan itu bahasa mereka siwak. Wa yutlaku as-siwaku aidon,
Dan kata-kata asyiwak itu juga digunakan untuk mengucapkan alama yustaku bihi, pada benda-benda yang digunakan untuk bersiwak. Siwak itu terjemahnya adalah membersihkan gigi, sikatan, memakai sikat untuk membersihkan gigi, itu nama bahasa mereka siwak. Tetapi siwak itu juga digunakan untuk mengucapkan benda yang digunakan untuk sikatan, itu juga disebut siwak. Pekerjaannya itu disebut siwak, benda yang dipakai juga disebut siwak. Min arokin wa nahwihi, yang terbuat dari kayu arok atau sesamanya. Ini kalau sekarang sih siwak itu sudah kayak sikat gigi aja. Di supermarket itu ada dijual siwak, ya sudah dikemasi saset-saset kayak sikat gigi. Nah, itu terbuat dari kayu arok atau sesamanya. Ya tidak harus batang arok, sesamanya kayu arok ya sama saja. Namun yang paling banyak kayu arok. Kayu arok itu, batang arok itu kalau di tempat kita itu apa ya? Dia itu semacam semak belukar dia. Tumbuh-tumbuhan semak. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Adapun siwak, membersihkan gigi, ini disunahkan di setiap kesempatan. Menggunakan siwak itu kapan kesunahannya? Kapan saja, di setiap kesempatan. Sunahnya itu ya sebanyak mungkin, sesering mungkin kita itu siwakan, begitu kan? Sabda Nabi itu apa ya? Kalau seandainya aku tidak ingin memberatkan umatku, mereka itu akan aku perintahkan untuk bersiwak manakala setiap mereka itu berwudu. Dan hadisnya kan itu, saking banyaknya fadilahnya, saking banyaknya pahalanya orang melakukan siwak itu seperti itu. Sampai Nabi itu berkata seperti itu. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan secara makruh tanzih illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari, lisoimi, bagi orang yang puasa, fardon au naflan, baik puasanya itu puasa fardu atau puasanya itu puasa sunnah. Siwakan itu sangat dianjurkan kapanpun dan dimanapun. Orang mau masuk ke kamar mandi siwakan, orang mau wudu siwakan, orang mau sholat siwakan, orang mau berangkat ke masjid siwakan, orang mau masuk masjid siwakan. Nah, sampai seperti itu, menggunakan siwak, kayu, sejenis kayunya itu namanya kayu arok. Nah, itu kesunahannya sangat banyak sekali, di setiap kesempatan dianjurkan. Nah, ini yang dimakruhkan adalah siwak itu hukumnya makruh bagi orang yang puasa, entah puasanya itu puasa sunnah atau puasa fardu, dan kemakruhannya itu setelah tergelincirnya matahari, ya setelah jam 12 siang lah. Setelah jam 12 siang orang yang puasa ini makruh menggunakan siwak. Ya hanya itu saja, selainnya tidak makruh. Nah, selainnya sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bersiwak. Nah, kemudian ulama-ulama modern ini mengkaji kenapa Nabi itu menganjurkan menggunakan siwak sampai seperti itu. Terus kemudian muncullah itu tadi ilmu-ilmu kedokteran. Ternyata bersiwak itu mencegah gigi berlubang, menjaga kesehatan mulut, membuat pandangan mata itu terang. Nah, ternyata dari segi medisnya itu banyak sekali. Nah, itu tadi manfaatnya. Nah, secara ubudiyahnya, secara tinjauan fikihnya itu banyak sekali pahalanya. Siwak hukumnya makruh bagi orang yang melakukan puasa, entah puasa fardu atau puasa sunnah. Makruhnya itu setelah tergelincirnya matahari, dan orangnya ini malamnya sahur. Kalau puasa, orang puasa dia sahur, maka besoknya dia ada kemakruhan
melakukan siwak setelah jam 12 siang. Kalau orangnya itu tidak sahur, ya sejak pagi itu dia sudah makruh. Sejak pagi itu makruh hukumnya bersiwak. Nah, kalau orangnya ini makan sahur, kemakruhannya ini dimulai dari setelah tergelincirnya matahari. Kalau di tempat kita ya setelah jam 12 siang. Wallahu a'lam, kita lanjutkan besok. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.